Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari sesi 168. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, materi akan saya jelaskan mengenai administrasi peserta didik. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, murid, dan siswa dalam KBBI berarti orang atau anak sedang berguru atau belajar pengantar. Jadi, administrasi peserta didik dapat kita artikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Menurut Subjipto dan kawan-kawannya, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Sedangkan menurut Suharsimi dan kawan-kawan, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Yang ketiga, menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan administrasi menurut Eka Prihatin, yang pertama yaitu menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya, di mana pentingnya manusia itu dalam memaintain waktu dan cara berkembang di lingkungan sekolah. Pendapat ahli lainnya tentang tujuan dari administrasi peserta didik, yaitu menurut M. Segnow, yang pertama, menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan-aturan dan pengelolaan sekolah
dapat berjalan lancar. Itu dikarenakan adanya administrasi yang menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dalam berperilaku. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat-bakat yang ada di dalam diri peserta didik agar dapat tersalurkan. Yang ketiga, membantu peserta didik berkreasi dan berimajinasi dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran yang kreatif. Yang terakhir yaitu membantu peserta didik dalam berupaya berpikir positif tentang sifat-sifat manusia dan dapat mengelola bagaimana cara bersikap. Selanjutnya, proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi tahun pelajaran. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru yaitu proses seleksi dan pensyaratan murid yang memasuki sekolah setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penetapan daya tampung. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Yang ketiga, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut, sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolahnya. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu, diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini. Yang pertama, orientasi untuk murid baru. Yang kedua, peraturan kehadiran murid. Yang ketiga, promosi dan mutasi murid. Yang keempat, tata tertib sekolah. Yang kelima, ganjaran dan hukum. Yang terakhir ada itu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun ialah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi peserta didik dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidik yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid, yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru ialah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat teratasi. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang terakhir, guru juga berperan dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin,
guru diharapkan mampu menjadi contoh dan memberi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Adapun menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi peserta didik ialah yang pertama yaitu mendata dan menyeleksi siswa baru. Yang kedua, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa. Dan yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejujuran. Yang terakhir yaitu membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Menurut Suryo Subroto, peran guru dalam administrasi peserta didik ialah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tujuan khusus dari administrasi kesiswaan adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.